dugaan sementara kalau kita hitung kasar bisa mendekati 100 miliar, ada kemungkinan. Mereka ini jamaah yang sudah mendaftar Haji Plus melalui travel ini dan sudah membayarkan porsi kursinya juga. Gitu. Jadi ya kalau dihitung lebih besar, lebih detail mungkin akan jauh lebih besar kerugiannya sih Pun. Ini sudah di airport Pun. Hitungan jam. Sudah ada di airport, sudah seharusnya siap berangkat dan baru diinfokan. Waktu itu mereka mengakui mismanagement. Mereka awalnya katanya administrasi tiket, tapi akhirnya diakui memang tiketnya ini belum ada. Program baru dari travel ini, kemitraan. Saya daftar, harus ya saya bilang gitu, masuk. Lumayan mahal ya? 100 juta sampai 175 juta nilainya. Itu sekali bayar atau? Sekali bayar, tapi itu... Ini berarti bayar sebagai mitra harus membayar sekian? Yes. Sebagai tanda uang komitmen, pendaftaran lah, gitu ya. gitu, komitmen. Kita itu sebagai mitra itu sangat dibatasi. Hanya sampai proses pelunasan. Dan perlu diketahui bahwa seluruh pembayaran dari jemaah itu langsung ke TravelX. Ditentukan. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Elul TV. Hari ini aku akan mengundang tamu-tamu yang mereka lagi viral nih tentang kasus umroh, kasus travel umroh yang gagal memberangkatkan ribuan jamaah. Nah, kabar terkini Direktur Utamanya Mr. A resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan sudah hadir di sini perwakilan daripada korban. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, aku dengan Uli, salah satu korban jamaah di keberangkatan Syawal dari TravelX. Asal mana? Aku asal dari Jakarta. Jakarta. Dari Mas Teras. Saya Rahmat Gumilar, ya korban mitra dari TravelX. Oke. Saya dari Majalengka. Jadi ini mereka adalah korban-korban, satunya adalah kemitraannya Mas Rahmat. Dan Mbak Uli adalah yang gagal berangkat. Betul. Oke. Ini lagi rame tentang dana 60 miliar raib tanpa kejelasan. Ini yang terjadi di media sosial ya. Sebenarnya 60 miliar itu yang lagi rame di sosmed tuh apa sih? Dana apa sih sebenarnya? Ini di aku ya berarti. Oke. Sebenarnya sih kalau estimasi ya Bun ya, dugaan dananya kayaknya lebih besar dari itu. Karena jamaah ini kan terbagi jadi 3 kelompok. Untuk yang jamaah yang kelompokku, kebetulan kelompok Syawal, grup Syawal, itu estimasi kita di sekitar 40 sampai dengan 50 miliar. Itu baru satu grup Syawal. Sedangkan ada grup yang keberangkatan Juni-Juli, ada yang Agustus, September, Oktober, itu ditambah ribuan jamaah lain mungkin bisa lebih. Bahkan dugaan sementara kalau kita hitung kasar bisa mendekati 100 miliar, ada kemungkinan. Jadi ini sebenarnya dana-dana yang sudah dibayarkan oleh kami dengan harapan bisa beribadah ke Tanah Suci ya Bun ya. Yang ternyata ya kami gagal diberangkatkan atau sampai detik ini pun pengembalian refund ini belum selesai, belum tuntas. Gitu. Ataupun yang diberangkat pun juga nggak jadi berangkat sampai dengan sekarang. Oke, nah berarti kalau misalnya 60 miliar itu apakah termasuk yang jamaah umroh dan jamaah haji atau? Kemungkinan sih akan digabung semua karena ternyata begitu meledak kasus jamaah Syawal itu baru terbukalah ada impact-impact jamaah lain. Jadi yang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan juga ada jamaah yang high risk pick up. Mereka ini jamaah yang sudah mendaftar Haji Plus melalui travel ini dan sudah membayarkan porsi kursinya juga. Gitu. Jadi ya kalau dihitung lebih besar, lebih detail mungkin akan jauh lebih besar kerugiannya sih Pun. Pasti gitu. Belum lagi yang di luar jamaah ya. Oke. Nah, kasus ini tiba-tiba meledak ya guys ya. Saat 1.500 jamaah kloter Syawal, which is Mbak Uli di situ ya, gagal berangkat. Bersamaan dengan banyak flight di cancel juga karena mungkin efek perang Timur Tengah. Tapi aku nggak tahu apakah benar-benar karena efek perang Timur Tengah atau bukan, kita nggak tahu. Mungkin aku akan bertanya ya. Nah, sebenarnya gimana sih kronologinya bisa terjadi sampai gagal berangkat, dan nanti pertanyaan berikutnya adalah sudah berjuang kemana saja, apalagi mungkin sudah berjuang kan mungkin ke pemerintah atau mungkin ke polisi kah, ya kan? Iya mungkin kalau yang dari Syawal kita itu kan keberangkatannya setelah Lebaran ya, berangkat pertama tuh 21 Maret sampai kalau nggak salah 3 April keberangkatan terakhir. Perdananya, jadi dari waktu eskalasi Timur Tengah di Februari itu kita sudah proaktif nanya ke grup masing-masing di WhatsApp.
ini gimana, jadi berangkat nggak? Dan jawabannya selalu mungkin sama ya, Mas Rahmat juga di sisi teras nih, make sure bahwa On aman schedule. kok, on schedule. Yes, Ah. itu jawaban yang hampir selalu diberikan setiap kali ada jamaah tanya. Dan ya kita sebagai jamaah waktu itu memang percaya gitu, oke lah pasti sudah dihandle sebaik mungkin. Sampai awalnya itu di tanggal 18 Maret kalau saya nggak salah ingat, itu diundang Zoom, melalui Zoom diinfokan dan ada surat dari salah satu wholesaler mereka yang bekerja sama, flightnya dibatalkan. Ini untuk case teman-teman yang berangkat non-direct, jadi ada transit melalui maskapai-maskapai tertentu. Diinfokan waktu itu memang alasannya force majeure. Karena perang. Karena perang, Oke. betul. Masuk akal sih alasannya Masuk ya. akal. Makanya waktu itu kami masih mencoba untuk, kecewa ada, tapi kita coba untuk memahami lah. Iya, kita daripada ya bahasanya takutnya taruhan nyawa gitu ya, Masih Mas ya berprasangka Bunda ya. baik. Masih berusaha berprasangka baik. Jadi oke lah kita coba kasih kesempatan untuk reschedule awalnya. Itu untuk yang non direct. Tapi ternyata beberapa hari kemudian, kalau nggak salah tanggal 25 atau 24 Maret itu ada keberangkatan yang Garuda direct. Keberangkatan direct pun terimbas dan bahkan lebih sadis. Kalau yang kami mungkin ada yang 4 hari, 8 hari, 7 hari sebelum keberangkatan. Ini sudah di airport pun. Hitungan jam. Saya merinding kalau cerita ini. Karena mereka hitungan jam dan nggak ada alasan karena force majeure ini direct loh. Mereka nggak transit. Oke. Sudah ada di airport, sudah seharusnya siap berangkat dan baru diinfokan. Waktu itu mereka mengakui mismanagement. Jadi Kenapa itu ternyata mismanagement? isunya itu waktu itu yang diakui memang mereka awalnya katanya administrasi tiket, tapi akhirnya diakui memang tiketnya ini belum ada. Tuang. Iya. Terus Tiketnya belum ada, itu yang cerita yang kita dapat sih dari sesama jamaah. Jadi memang ya pembatalannya ada 2 versi jadinya. Kalau yang non direct mereka bertahan dengan waktu itu ceritanya force majeure, perang di Timur Tengah, dan untuk yang direct alasannya mismanagement. Gitu. Jadi dari situ sudah mulai banyak tanda lah. Saya ingat banget 25-26 Maret itu titik pertama meledak, semeledak-meledaknya jamaah datang ke head office mereka di salah satu perkantoran. Kita demand refund. Peraturan refundnya juga waktu itu nggak jelas ya Mas ya, masih kabur-kaburan, belum ada ketemu dengan ownernya juga. Jadi ya dari situ kita baru jamaah nih bergerak, bisa dikatakan mandiri ya, kita coba koordinasi masing-masing. Waktu itu masih grup Syawal, belum gabung dengan yang Juni, Juli dan lain-lain. Kita coba pengaduan dulu ke Kementerian Haji dan Umroh sebagai pengawasnya, regulatornya. Kita laporkan dulu secara resmi, secara administrasinya kita patuhi seperti apa, sampai akhirnya kita menuntut diadakan mediasi setidaknya. Gitu. Waktu itu memang kami nggak langsung ke Polda, kita mau coba dulu deh tabayun ya bahasanya. Tabayun, kita coba iya. tabayun dulu. Kita coba percayakan kesempatannya ke Kementerian Haji dan Umroh membantu kami, melindungi kami. Akhirnya di 14 April kita berhasil mediasi, itu beberapa volunteer perwakilan jamaah yang bisa hadir, ketemu dengan owner dan ini baru dari komisarisnya. Kementerian Haji berarti? 1 minggu setelah Kementerian Haji. Oke. 1 minggu setelah ada kepertemuan jamaah dengan pihak Kementerian Haji, waktu itu ketemu langsung di bagian pengawasannya, pengawasan Haji dan Umroh. Kita langsung dikejar untuk mendapatkan jadwal dengan si pihak owner dan komisarisnya waktu itu. Lalu terjadilah mediasi di 14 April hingga menghasilkan ada berita acara. Yang ini waktu itu memang case-nya masih spesifik Syawal. Nah ini juga yang jadi menggulung ke sekarang isunya sih, gitu, bahwa ternyata yang sudah diberita acarakan di mediatornya oleh Kemenhaj pun masih bisa diingkari. Refund yang tidak terpenuhi sesuai dengan berita acara, keberangkatan yang harusnya ada Juni-Juli itu kalau nggak salah ada sekitar 40 grup, tapi secara statement hanya bisa diberangkatkan 2 grup waktu itu infonya. Yang refund harusnya bisa selesai termin pertama di 29 Mei. Ternyata pun gagal, nggak semuanya bisa dibayar seperti itu, dan malah ditawarkan bisa kembali 1-2 tahun. Wah kami. Itu yang Banyak jadi yang puncak marah. Kemarahannya, betul pun. Oke, akhirnya jamaah ini bertanya-tanya kemana sih duitnya kok? Betul. Harusnya kan udah dibayar, harusnya langsung dibalikin bisa dong ya. Betul Bun. Kalau tidak ada mismanagement. Ya, oke. Nah, kalau Mas Rahmat sendiri nih, ini sebagai mitra nih ya. Mitra, betul. Yang dengar-dengar kalau menjadi mitra katanya syarat masuk mitranya tuh agak lumayan gede nih. Betul sekali. Berapa kerugian yang dialami? Karena ini kan pasti udah banyak jemaah yang mendaftar ke mitra Mas Rahmat nih ya. Dan udah membayar nih pasti Betul. tentunya full dong. Boleh. Tapi duitnya langsung ke Mas Rahmat atau langsung ke Travel X ini? Travel X dong. Oh, Tidak gitu. ada yang melalui mitra. Oke. Murni tidak ada yang melalui mitra. Jadi saya boleh jelaskan dulu Boleh. proses awal ya. Jadi Nah, semua mitra adalah alumni.
Ya, Alumni apa alumni nih? jemaah. Oke. Jadi harus berangkat dulu karena harus merasakan experience-nya dulu. Oke. Gitu. Dan memang selama ini baik-baik saja. Gitu. Tidak ada masalah. Bahkan saya tahun 2024 itu terbang dengan TravelX ini dan ya sangat menyenangkan. Gitu. Karena saya bawa 2 orang anak kecil, kemudian istri saya lagi hamil, itu sangat dibantu sekali. Sehingga ketika pulang ada program ini, ya saya ikut gitu karena saya merasa ini Nyaman ya. nyaman nih, beda nih gitu. Travel ini beda sekali gitu, akhirnya ikutlah gitu. Nah, Apakah waktu berangkat itu ada mungkin banyak nih orang-orang yang melihat sebuah travel kan karena ini artisnya banyak atau selebritisnya banyak gitu? tidak sih, Enggak ya? saya pribadi lebih ke memang pelayanannya sangat luar biasa Pelayanannya ya, gitu, pelayanan sangat luar biasa. TL-nya juga masih anak muda gitu, nyambung, memahami segalanya gitu. Kemudian saya bawa anak, dia tidak marah-marah, menunggu kita. Jadi saya merasa sangat terbantu sehingga ya itu tadi ketika ada program kemitraan, ya saya langsung daftarnya saya langsung ketika di Mekah. Gitu. Pada saat masih umroh ini. Maksudnya saya statement. Jadi katanya di situ kan akan ada program baru. Gitu. Program baru dari travel ini kemitraan. Saya daftar, harus ya saya bilang gitu, masuk gitu. Dengan yang murah atau mahal? Buat saya sih lumayan mahal. Lumayan mahal ya. 100 juta sampai 175 juta. Oke. Nilainya. Itu sekali bayar atau? Sekali bayar, tapi itu Ini berarti bayar sebagai mitra harus membayar sekian. Yes. Sebagai tanda uang komitmen. pendaftaran lah Gitu ya. gitu, komitmen gitu. Memang resmi kita menggunakan notaris, persyaratannya ada, ya ketentuannya ada gitu. Tapi itu di luar kita membuat kantor, kemudian staff segala macam. Makanya kalau kita hitung itu per mitra, saya pribadi ya bisa sampai 200-300 juta, bahkan setengah miliar gitu. Ada yang mitra lain malah dia bikin untuk oleh-olehnya juga gitu, sehingga ya cost-nya sangat besar sekali. Oke. Ada nggak database kerugian semua mitra atau semua teras? Iya, jadi hari ini kebetulan kita habis dari Polda, begitu. Kita submit tuh untuk kerugian kurang lebih per mitra itu sekitar tadi 200-300 juta. Kita ada sekitar 92 mitra sebetulnya, tapi yang join untuk pelaporan per hari ini ada 85 mitra. Dan kerugian diestimasikan sekitar 15-20 miliar. Khusus untuk Per mitra atau seluruh mitra? Oke. Seluruh mitra. Kerugiannya untuk jemaah yang daftar di mitra itu mencapai kurang lebih sekitar 31 miliar lebih. Ya, karena memang jemaah yang daftar di mitra ini ada yang bahkan sampai ke Desember. Itu berupa tabungan umroh. Oke, ini selain jamaah dan mitra sebagai korban nih, bermunculan juga korban lain yang mengalami kerugian, yaitu misalnya vendor, seperti misalnya videografer lah ya, hotel manasik, dan karyawan yang belum dibayarkan haknya. Tahu nggak sih itu? Atau mengetahui karena berita begini, itu? Bun, kita itu sebagai mitra itu sangat dibatasi. Hanya sampai proses pelunasan. Dan perlu diketahui bahwa seluruh pembayaran dari jemaah itu langsung ke TravelX. Ditentukan Oke. rekeningnya. Itu tidak boleh melalui mitra sama sekali. Berarti cuma cari tamu doang seperti mitra Yes, tuh ya? betul. Gitu. Ih, kalau gitu gue bisa cepet loh. Dari Instagram gue, mau nggak ikut sama gue transfernya ke perusahaan ini Iya, gitu. betul, Harusnya Bun. bisa jadi mitra ya Eke ya. Bisa, Kalau itu. perusahaannya bener ya kan. Oh, cuma gitu doang. Hanya begitu. Jadi sangat dibatasi. Operasional segala macam itu mereka yang urus. Kita sangat dibatasi sekali. Komunikasi pun kalau tidak ada informasi dari mereka kita dilarang. Sama sekali dilarang. Gitu karena di situ kita di bawah notaris ya, betul-betul resmi gitu. Dan ada juga klausulnya jelas di situ. Ketika jemaah tidak bisa diterbangkan itu akan di-refund full 100% oleh TravelX ini. TravelX-nya Oke. gitu. Ternyata tidak. Iya, sampai saat ini kenyataannya ya banyak yang memang belum di-refund. Seperti itu. Pengalamannya di teror jamaah nih, Mas, kok nggak berangkat-berangkat nih Mas Rahmat, kemana wae, duitku mana nih gitu. Kalau saya pribadi persuasif. Alhamdulillahnya selama ini jemaah yang daftar di saya tidak ada yang seperti itu karena saya bisa menjelaskan dengan cukup baik gitu bahwa
memang prosesnya seperti ini, kita juga jelaskan, kita ada perjanjiannya gitu, dan memang jemaah yang di saya alhamdulillah tidak ada yang emosi dan marah-marah seperti itu. Tapi beberapa mitra saya mendengar iya begitu, karena tidak memahami. Makanya sekarang kita berembuk, saya dipilih jadi koordinator. Ada juga kemarin tuh di salah satu di Kerawang, ya salah satu mitra itu sampai di teror, ya saya coba handle. Gitu, saya komunikasi dengan jemaah dan lawyernya, dan akhirnya dia memahami gitu bahwa ya bukan kita yang harus bertanggung jawab seperti itu. Dan barusan pun dari Polda itu polisinya juga jelas menyatakan bahwa seluruh jemaah harus melapornya ke Polda gitu. Ya jadi termasuk jemaah yang dari mitra pun lapornya ke sana. Ke Polda. Berarti Mas Rahmat udah lapor? Tadi tuh kita coba lapor, hanya memang kemungkinan karena kita mitra, kerugiannya pun berupa materi, sehingga ada kemungkinan perdata kalau kita gitu. Tapi kita masih menunggu karena kita simpang siur ini sebetulnya case-nya mau sampai mana, seperti apa kita juga tidak tahu sama sekali gitu. Ya karena kayak sekarang yang Juni saya juga ada tante yang akan terbang di 11 Juni. Tiketnya sudah ada. Cuma direkturnya keburu diamankan, akhirnya ya belum ada apa-apa. Belum bisa terbang. Begitu, artinya iya saya tidak tahu ya apakah memang bisa tetap diterbangkan juga, ada dananya atau tidak, itu kita teras sama sekali tidak mengetahui. Ya, merasa dirugikan juga ya. Betul. Dirugikannya bukan hanya secara materi pun kalau mitra. Karena kita mitra itu kebanyakan pengusaha di daerahnya masing-masing. Termasuk saya. Nama baik kita tercoreng. Iya, kesana kayak penipu gitu. Betul. Ya. Nggak bisa kayak nggak punya modal loh ya gitu. Betul. Jadi sekarang pun heboh tuh, apalagi saya di kota yang lumayan menarik ya, Majalengka itu menarik. Kata orang nggak ada di peta katanya. Sekarang udah ada. Itu di mana sih Majalengka? Tahu namanya tapi aku nggak tahu posisinya di mana. Deket Cirebon, Bun. Okay. Antara Sumedang sama Cirebon. Jawa Barat berarti? Jawa Barat. Oke, baiklah. Tuh kan Bunda aja nggak tahu. Majalengka, tapi di mana posisinya tuh di mana aku nggak tahu. Exactnya. Gitu. Karena Majalengka digoyang biasanya. Baiklah. Karena kan kalau aku lewat Jakarta ke Surabaya tuh pasti lewatnya Indramayu, Cirebon. Nggak kelewatan. Nggak kelewatan kan, iya. Posisinya. Aku nggak ngerti, Majalengka terdengar tapi nggak tahu di mana lokasi ya. Aku nambahin sedikit mungkin tadi yang terkait mitra-mitra ini jadi sasarannya Bun. Karena waktu di Maret itu kita betul-betul kayak nggak punya guidance, ini kita harus kemana gitu. Bukan untuk marah sebenarnya niat awal ya Mas, tapi bayangkan banyak orang yang ini umroh pertama kita Bun. Nabung nggak sebentar kalau denger. Saya kebetulan ikut dari awal proses ngawal kasus ini dari awal banget 25-26 Maret bersama dengan Bapak Ibu lainnya, ada beberapa orang. Jadi denger banyak banget cerita. Ada yang ngumpulin uang dari dia harus jualan es, ada yang niatnya mau badal umroh almarhum orang tuanya, ada yang sudah janji mau ngajak umroh anak-anaknya. Jadi kita nih bingung gitu, ini hasil kerja keras kita sekarang harus minta pertanggungjawabannya kemana. Dan kita itu baru ketemu owner dari pembatalan 18 Maret, itu baru ketemu di 14 April Bun. Jadi yang kita tahu kontaknya memang hanya teman-teman mitra gitu, Bapak Ibu mitra ini. Jadi memang di satu sisi juga kita paham ya, mitra bukan yang 100% bertanggung jawab, nggak ada bahkan ya Mas ya, kita nggak ada. Kita tahu itu karena lari dananya semua langsung ke PTX itu ya. Masih mending bisa ketemu. Betul. Kita mitra. Lebih lama lagi baru bisa ketemu dengan gitu. Walaupun Kementerian Haji. Beda waktu itu. Gitu. Kita sulit, kita ingin bertemu ya, bahkan kita kan punya grup nih dengan ownernya, dengan para direksinya, koordinatornya. Itu kalau kita bisa sebutkan kata-kata kasar udah semua mitra itu mengeluarkan kata-kata kasar. Gitu. Ketika ada case ini kita yang pertama kali marah. Gitu. Karena ya pasti kita yang akan dikejar. Gitu sebagai mitra ini, padahal jemaah kebanyakan tidak mengetahui prosesnya seperti apa gitu. Bahkan kalau disebut kerugian Bun,
Mitra itu jauh lebih rugi. Iya, yang pasti Jauh kan lebih rugi. mental juga karena yang dikejar-kejar sama jamaah Betul, kan ya. betul. Apalagi kalau oke lah kalau misalnya bertanggung jawab, Mbak Uli mungkin bertanggung jawab seorang diri. Beliau bertanggung Betul. jawab Iya, berapa puluh jemaah pasti. ya kan nggak Pasti. berangkat ya kan. Itu sih dipahami sih pasti nggak gampang ya. Pasti. Dan Menenangkan kebanyakan jamaah. teman dan keluarga jemaah. Itu yang lebih berat. Itu yang lebih berat. Kesannya kayak penipu banget ya. Iya, apalagi saya pribadi, tante saya juga menjadi korban. Ya, tidak berangkat. Dia Syawal tidak berangkat, suaminya meninggal. Juni tidak berangkat juga. Jadi beban mental saya sama keluarga itu sangat terguncang sekali. Gitu makanya Kalau dibilang sebagai seseorang tentunya adalah seseorang yang tidak amanah sama sekali, kira-kira begitu ya. betul sekali. Oke. Baik. Ini sekarang aku mau tanya Mbak Uli nih, kenapa tertarik sama travel ini untuk berangkat? Apakah karena tadi aku tanya, kan banyak orang tertarik, dia kayaknya oke kok, dia banyak memberangkatin artis-artis nih ya kan. Ini pernah ada kasus sebelumnya kan, banyak ada sebuah perusahaan traveling akhirnya gagal berangkat juga dan akhirnya udah masuk penjara nih ownernya ya kan, karena endorse ke artisnya juga banyak-banyak nih kan. Apa yang membuat Mbak Uli tertarik sama travel ini? Apakah karena harganya lucu ya kan? Terus bisa ada paket-paket tambahan lain lagi? Sebenarnya sih kalau dengan si travel ini, awalnya banget jujur sebelum melihat harga karena banyak rekomendasi. Jadi di tahun lalu kalau kita nih mau umroh gitu ya Bun, kita search di media sosial, nama travel ini pasti top 5 atau bahkan top 3 yang ada di Indonesia. Jadi sangat kecil kecurigaan aku pribadi waktu itu. Terus ngecek banyak banget opsi tanggalnya. Jadi sebagai kita yang kantoran atau itu kan juga lebih mudah ya mengatur schedule-nya. Secara harga sih sebenarnya dibilang murah-murah banget nggak juga, dibilang mahal banget ya nggak juga, tergantung pilihan paketnya banyak. Pilihan paketnya banyak, bisa add-on juga. Jadi waktu itu memang merasanya, udah banyak yang, bahkan di lingkunganku teman-teman, teman kantor, teman main itu banyak yang berangkat juga dengan travel ini dan semuanya happy gitu. Sama tadi kayak yang Mas Rahmat bilang, nggak ada kecurigaan, minim banget sampai ya ternyata kejadian lah di tahun ini gitu. Kalau faktor artisnya sih aku pribadi nomor sekian ya gitu, karena melihat servisnya sih pengennya, karena buat aku pribadi ya umroh pertama sih Bun, jadi karena teman-teman mau rekomendasikan berarti ya. Betul, dan disurvei di media sosial. Iya. Di media sosial kan bisa dibayar, Mbak. Nah, ya itu juga sih, Ya kan mungkin kita bisa nggak pasang tahu ya. ads ya kan. Benar, bisa jadi Ya kan? juga. Gitu. Part dari marketing bisa jadi juga gitu. Jadi memang ya namanya nih cukup dikenal sih di kalangan pekerja-pekerja muda gitu lah ya kasarnya. Milenial. Iya, milenial ya, di kalangan milenial. Jadi cukup mudah mencari nama travel tersebut dan waktu itu nggak tahu ya, mungkin nih cara Allah juga ya buat ngingetin ya, entahlah ada pembelajaran apa di balik ini. Aku mau tanya, kalau boleh tahu berapa biayanya untuk umroh dan paketnya dapat apa aja? Beda-beda sih Bun. Kebetulan kalau yang paling murahnya mungkin Mas Rahmat bisa ngelengkapin ya nanti. Kalau yang paling murahnya itu di Dubai Hemat Umat. Jadi dia harganya 29 jutaan. 29,9. Iya, 29,9 kembalian sedikit. 30 juta. Ya, 30 juta lah ya kita Teknik buletin. Marketing banget ya. Terus Itu paketnya itu sudah ada city tour Dubai, bisa diberangkat atau dipulang tergantung itinerary. berapa hari di Dubainya? Dubainya nggak nyampe, 1 malam tapi nggak full 24 jam. Jadi Oke, karena transit sih. oke. Karena transit, lalu juga ada 4 malam. Nggak kalau nginep nggak di salah. Dubainya berarti Dubainya ya? nginep karena transitnya Oke, itu aja. Ada turnya juga. Jadi city tour terus kita lanjut terbang ke Saudinya gitu. Itu 4 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Tapi beda-beda, ada yang paket ke Al Ula juga, ada paket yang 3 negara juga ya Mas Yes, ya, ke Turki, Dubai including. Jadi macam-macam banget paketnya Bun. Ada yang holiday yang lebih panjang mungkin. Jadi memang opsinya nih cukup menarik gitu untuk yang mau pergi bawa anak-anak liburan umroh, liburan sekolah untuk umroh, atau bahkan kita yang memang waktunya nggak banyak tapi mau ibadah atau mau sekalian liburan yang lebih panjang ke negara lain. Ada banget gitu waktu itu lengkap. opsinya, lengkap. Aku jujur ya sebagai seseorang yang mungkin udah bertahun-tahun sering-sering umroh ya, aku agak takut loh malah kalau misalnya ini ada dengan paket pergi sekian-sekian. Ya bener, aku malah curiga ya karena malah takut aku. Karena dari mana nih angkanya bisa masuk nih ya kan? Karena kalau misalnya aku umroh dengan travel A, travel B, aku
tentunya aku pilih travel yang sudah mungkin udah 30 tahun, 40 tahun yang udah tua banget lah ibaratnya gitu. Dan aku lebih safe di situ ya. Harganya nggak semurah yang travel yang ini gitu loh. Dia harganya beda-beda sih. Memang kalau kayak yang 3 negara tuh hampir 40 ya Mas ya kayaknya kalau nggak salah. Ini aku umroh tok segitu 40. Dia. Tapi memang kalau dibandingkan, ya kita kan sebagai ini ya, sebagai mitra kan melihat kompetitor kan. Kalau kita bandingkan ya jauh. Artinya kayak contohnya yang paling murah 29,9 umroh hemat. Itu bintang 5 hotelnya. Di yang lain itu udah pasti hanya bintang 3. Gitu sebetulnya. Kita juga tidak menaruh curiga karena memang tidak ada masalah. Iya. Kakak saya ikut tidak ada masalah. Puas. Iya. Saya sendiri puas gitu. Jadi saya sebagai mitra pun ketika ada tawaran bisnis yang namanya bisnis, ya kita ambil. Itu sama aja kalau kita ditawarin sebuah bisnis, mau nggak dengan bunga 24% setahun, 25% setahun ya kan. Gede amat nih. Langsung aku curiga, nggak berani gue gitu kan. Awalnya mungkin berhasil bayar, lama-lama pasti kena juga belakangannya gitu sih. Kalau aku rasionalku kayak dari mana angkanya ini ya gitu loh. Pasti ada kerugian-kerugian ditutup, lama-lama dia akan meledak di tempat yang lain. Itu kalau perhitungan aku, menurut keyakinan saya. Gitu. Oke. Apakah kalian bersatu untuk menggugat travel atau malah ini ada beberapa misalnya gini, ngapain lo gugat gini-gini terus ngebully, ribet amat sih lo gini-gini, atau memang semuanya bersatu untuk menggugat gitu? Di awal, ini kita ngomong jujur ya Bang ya, di awal pasti kan kita nyatuin sekian ribu kepala nih, dengan emosinya masing-masing, dengan logikanya masing-masing, dengan ekspektasinya masing-masing dan perjuangannya juga masing-masing. Jadi saling ribut-ribut itu ada, memang ada pasti, karena kan ini kita yang Syawal udah dari Maret. Lalu ada yang Juni-Juli ini yang akhirnya kemarin pertama kali mempolisikan si owner ini gitu, si Bapak X ini. Jadi adalah kita pasti perasaan kayak aku udah berjuang dari lama nih gitu lah segala macam. Lalu kok ini langsung dipolisikan. Cuma sekarang sih itu sudah lalu ya. Kita kalau ngelihat, karena kita punya grup koordinasi juga di WhatsApp. Kita berusaha buat ngingetin. Kita sekarang posisinya saling ngingetin. Kita ini sama-sama jamaah. Kita sama-sama dirugikan. Terlepas dari background perjuangannya masing-masing, yang kita mau sekarang apa? Keadilan. Tentu kita pengen uang kita kembali. Ini kan uang halal ya Bun ya, uang halal yang kita kumpulin untuk tujuan yang halal. Dan kita berharap itu juga bisa kembali dengan cara yang baik, karena kita nggak mau yang kita lakuin itu nantinya jadi nggak berkah lagi. Jadi dari proses tabayun yang sangat damai, yang sangat adem, sampai nantinya kalau kita harus berjuang dari sisi hukum, ya nggak apa-apa, so be it. Karena aku selalu ngingetin juga ke teman-teman, perjuangan yang kemarin itu ibaratnya kayak masih pemanasan kita gitu. Kita udah coba cara bicara baik-baik, tapi ternyata nggak bisa. Dan sekarang kalau memang satu-satunya cara adalah kita bergerak bareng, walaupun nantinya membawa nama masing-masing, ya intinya sekarang maksimal. Apapun nanti hasilnya, kalau saya pribadi, saya nggak mau ada hal yang saya seselin belum saya lakuin. Kalau memang itu kembali jadi rezeki kita, saya yakin kok Allah Maha Kaya nggak akan kemana-mana. Iya. Pasti akan kembali atau bahkan mungkin diganti di tempat lain. Lipat. Ya. Dengan wujudnya apa kita nggak tahu. Tapi setidaknya sekarang kalau memang kita mau fight untuk bisa sampai dapat pertanggungjawaban dunia melalui hukum di negara kita, ya sudah nggak apa-apa, kita sepakat untuk mulai jalanin itu gitu. Kita memang masih dalam pengumpulan data, beberapa sudah LP juga, sudah laporan ke kepolisian. Ya sambil kita ada konsultasi hukum juga, mulai ada kuasa hukum yang mendampingi, supaya langkah kita ke depan ini kita nggak mau buru-buru, kita nggak mau cuma cepat, tapi kita pengen juga tepat, supaya pertanggungjawaban dia juga nanti sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh orang tersebut. Berarti masuknya apa? Perdata juga? Kalau yang sekarang sudah berjalan kan pidana ya. Gitu masuknya ya. apa? Yang penipuan ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu. Iya, aku kurang paham secara pasal ya Bun ya, tapi yang sudah berjalan sekarang ini penyidikannya pidana, yang kita tahu, tapi mungkin nanti secara perdatanya kita mau proses juga. Intinya sih posibilitas apapun kita mau coba gitu. Kalau kita udah dizolimin, kita pengen walaupun pertanggungjawaban di akhirat itu nanti beda cerita, tapi setidaknya selama kita masih hidup kita mau perjuangin hak yang bisa kita dapatkan kembali itu apa, dan pertanggungjawaban. Oke, pertanyaannya tadi kan travel ini menjanjikan untuk bisa merefund dananya. Apakah sudah ada yang dibayarkan atau belum? Sudah dibayarkan, ada. Jadi memang ini case-nya kalau untuk yang Syawal beberapa ada yang sudah
lunas ada, dikembalikan ada yang masih parsial. Jumlahnya pun beda-beda, Bun. Ada yang 30%, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Jadi nggak ada pakem pasti gitu. Oh, nggak sama setiap Betul, jamaah ya? Betul. Itu pakem ini baru keluar saat kita setelah mediasi. Itu di BA-nya tertulis 30% untuk yang memilih refund. Itu terminnya sampai dengan di 29 Mei. Kalau yang sampai situ ada. Tapi dari keseluruhan, anggaplah kemarin yang terdata itu khusus yang refund. Sebelum ada kejadian di Polda ini, refund Syawal itu sendiri aja sudah sekitar 31 miliar. Itu yang refund, di luar dari yang memilih reschedule. Itu kurang dari 10% yang sudah dibayarkan. Mungkin kalau estimasi kita kumpulin by data, 6-7% yang baru dibayarkan. Yang dilunasi masih jauh dari itu, Bun. Jadi, mau sudah dibayar atau belum pun, sudah dikembalikan atau belum pun, ya masih ada yang hak yang kita perjuangkan sebenarnya. Baik itu pengen refund. kepastian kapan ini dibalikinnya gitu kan. Bun. Apalagi teman-teman yang reschedule. Patah hati saya, Bun, waktu pertama kali dengar mereka ini sudah digagal berangkat 1 kali, kita sudah gagal berangkat 1 kali. Jangan di-prank lagi gitu. PHP, Iya, jangan di PHP. kan. Dijanjiin untuk berangkat di tanggal yang baru tadi seperti Tante Mas ya. Dan ternyata dipatahkan lagi harapannya. Cuma dapat tiketnya aja. Iya, bahkan banyak yang lain yang belum dapat apa-apa, Bun, baru dapat janji aja, janji berangkat di bulan apa, di tanggal apa. Cuma nggak ada. Yang tiket ini pun benar-benar baru tiket, Mas Kevin ya. Tiket. Belum ada visa apapun, belum ada proses pengurusan apa-apa. Dia nunjukin bukti booking hotel pun kita cek, ya itu baru booking, belum ada uang masuk. Ini agak lucu sih, karena waktu itu pernah secara verbal kita ngobrol, kita tanya, ini mana bukti pembayaran hotel? Dan yang bersangkutan ini sempat bilang bahwa TravelX ini punya privilege untuk bisa pelunasan saat check-in. Itu nggak masuk akal. Dari situ tuh udah mulai alarming lah, maksudnya kok begini ya gitu. Ini secara administrasi pun udah salah gitu sih. Oke, ini kan berarti ada harapan nih buat pemerintah nih, seperti ini banyak terjadi kasus-kasus gagal berangkat ya kan, calon-calon jamaah apakah haji atau umroh ya kan. Apa sih harapannya untuk pemerintah Indonesia gitu loh? Apakah mungkin aturannya terhadap travel-travel ini kurang atau gimana? Saya dulu boleh? Boleh. Jadi saya pernah melakukan pembicaraan sebetulnya sama rekan-rekan ya, gitu, dengan ownernya TravelX ini sebetulnya, bahwa apa yang terjadi saat ini tuh di luar logika kita, gitu. Sehingga kita meminta sebetulnya ke pemerintah ya, dan saya yakin pemerintah itu sangat aware lah terhadap ini, apalagi ini sudah nasional ya. Jadi ada betul-betul dari pemerintah itu pengawasan ya, pengawasan tidak hanya ketika, jadi sekarang ini kan kesannya itu ketika ada kasus baru bergerak. Harapan kita itu karena travel ini begitu banyak, seharusnya betul-betul ada pengawasan internal, apakah itu dari sisi keuangannya ya, ataukah memang dari sisi prosesnya itu, sehingga ini bisa dicegah gitu. Karena kejadiannya betul tidak hanya 1 kali ini, berulang-ulang gitu. Tapi dengan travel yang lain kan, maksudnya Betul. kejadian gagal berangkat kan banyak travel nih kan. Benar gitu. Saya malah jadi bukan kasihan ya, prihatin terhadap travel yang betul-betul memang dia jujur. Iya. Dengan adanya ini mereka pasti terimbas gitu. Iya. Orang jadi takut, khawatir ya kan, itu jadi beban pikiran. Travel yang baru tumbuh, Yes. mereka jujur, Betul sekali. kena berita ini ya. Lain cerita kalau travel yang sudah senior itu ya, mereka udah nama besarnya udah jaminan mutu lah ya gitu. Jadi harapannya pemerintah betul-betul mengawasi, tidak hanya pengawasan secara eksternal saja, tapi betul-betul masuk ke dalamnya. Itu ya kita tidak tahu ya bagaimana prosesnya, tapi saya yakin pasti bisa gitu. Karena untuk mencegah ya harus seperti itu gitu. Kalau nggak seperti itu ya mau bagaimana kita ini gitu ke depannya. apalagi gitu. nanti kalau misalnya ada travel yang nakal ini tiba-tiba berganti nama menjadi PT lain Bisa dengan pakai jadi, orang Bu. lain ya, Bisa padahal jadi. dia juga ya kan. Gitu. Dan dari mitra sendiri sebetulnya, Bun, walaupun kerugian kita sangat banyak ya, jadi kita tuh sudah berkomitmen bahwa yang pertama yang akan kita kedepankan adalah jemaah dulu. Gitu. Jadi hak-hak jemaah semuanya bisa terselesaikan, karena kalau mitra ini kan hubungannya bisnis. Ya, bisnis ini ada resiko bisnis dan ini bagian dari resiko bisnis. Gitu. Tapi jemaah
punya hak dan itu harus diutamakan gitu. Apakah refund atau kan diberangkatkan, dimanapun caranya. Gitu. Ada harapan nggak misalnya pemerintah tolong dong talangin tuh duitnya, talangin kenakan travelnya dong. Kata lu yang berangkat kenapa gue pusing kata pemerintah gitu. Jadi ada harapan lain lagi ke pemerintahan? Kalau dari sisi jamaah ya Bun, mungkin ya aku nggak bisa 100% mewakili semua jamaah, tapi berkali-kali ketemu sama jamaah lain, seperti aku agak emosional kalau ini. Kita udah cukup berjuang sendiri Bun. Aku tahu kemarin sempat ada pendampingan dari Kemenhaj, tapi mulai dari hari ini, bahkan mulai dari laporan Polda pertama masuk dan seterusnya, perjuangan kami jamaah justru akan semakin berat. Semakin panjang bareng sama teman-teman dari mitra juga. Mungkin nanti ada vendor dan ex-karyawan yang juga akan melaporkan. Kita pengen didampingi, kita ingin diberikan perlindungan hukum yang seharusnya bisa kami dapatkan dan keadilan yang sebaik-baiknya yang bisa kami dapatkan. Restitusi sih yang mau kita kejar Bun, karena apapun ini kalau sudah masuk ke ranah hukum pasti kita percayakan prosesnya sepenuhnya ke penegak hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita ingin prosesnya bisa seadil mungkin, setransparan mungkin, karena mengejar uang kami kembali itu tentu yang menjadi prioritas untuk bisa segera kami memenuhi panggilan ke Baitullah. Tapi lebih dari itu kami mau tahu ini sebenarnya aliran dananya, uang yang sudah kami bayarkan ini kemana. Jadi kami sangat mengharapkan pemerintah ataupun pihak kepolisian ini bisa mendorong akan, saya nggak tahu apakah itu audit bentuknya atau pengecekan secara keuangan, yang pasti kami mau tahu uang kami yang sekian hampir mendekati 100 miliar atau bahkan 100 miliar kalau digabung dengan mitra gitu ya. Tapi ini kemana gitu. Kalau memang uangnya ada ya kembalikan ke kami. Sekarang kan ini isunya jadi menggulung. Ini yang sekarang jadinya Bun. Berarti kan yang kita curigakan uang kami ini tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Itu sih. Jadi harapannya sangat besar, harapan kami jamaah untuk kami nggak mau berjuang sendiri-sendiri lagi. Kami terlepas jamaah apapun itu, Syawal, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ataupun jamaah Haji Plus, kita sama-sama korban. Kita nggak mau lagi saling menyalahkan, karena yang salah di sini bukan kita jamaah. Tapi ya si pemilik bisnis ini sendiri yang berhasil menarik kita hingga akhirnya meledak jadi bom waktu seperti sekarang. Jadi mohon bisa dibantu transparansinya, dikawal bersama-sama, sampai dengan kasus ini bisa selesai sebaik-baiknya gitu sih. Oke. Banyak cerita ya tentang kerugian-kerugian dari mitra travel dan juga dari jamaah yang gagal berangkat. Belum pernah umrah berarti ya? Aku pribadi belum, dan banyak. Bismillah habis berangkat. Amin. Ya Allah, amin. Kita kalau gini sedih ya guys ya, karena memang kita nggak pernah tahu apa sih harapan atau mimpi-mimpi para jamaah dengan tadi misalnya ceritanya bahwa menabung pelan-pelan dari yang udah bertahun-tahun ya kan, sampai akhirnya gagal berangkat tuh. Ya, memang itu adalah ujian. Dan semoga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya. Tentunya juga harapannya dibantu oleh pemerintah, bukan? Pasti harus, Bun. Iya. Dan kabar terakhir di Polda lagi diurus, berarti udah masuk nih ya? Ya. Sudah mulai penyidikan. Sudah masuk pelaporannya berarti ya? Sudah. Oke. Hari ini press release-nya. Hari ini press release-nya ya, oke. Semoga bisa selesai dan semoga juga para jamaah dari Travel X ini akan bersatu untuk mengambil haknya ya. Itu ya harapannya semuanya kan tentunya ya. Oke, aku doain mudah-mudahan selesai. Amin. Terima kasih Selamat banyak, berjuang Mama, ya. dengan haknya. Selamat berjuang Mas. Siap. Bikin Terima travel lagi kasih. aja. Yang lain. Kan udah pengalaman. Kayaknya trauma dulu deh. Nanti aku jadi mitranya. Laku banget udah ini mah. Kita jadi jamaahnya. Jangan jadi mitranya, jadi pengusahanya. investornya. Biar Agak punya berat modalnya ya. kuat. Soalnya travel tuh agak berat loh, karena kalau kayak kejadian kemarin ada perang Timur Tengah tuh kita harus DP dulu kan ke mereka, hotelnya, ke pesawatnya segala macam, kan duitnya udah kesana dulu. Betul. Kan. Itu kalau nggak modalnya kuat sih agak. Reserve-nya harus kuat banget. Iya, dan buat kalian yang pengen punya usaha travel, tolong modalnya harus banyak. Jangan sok-sokan bikin travel tapi kalian modalnya cuma dari uang-uang jamaah. Jadi nggak ada modal. Itu akan, kalau tiba-tiba terjadi force major, ada perang di Timur Tengah. Nah, kalau tiba-tiba semuanya harus reschedule, harus beli tiket baru lagi. Apalagi kalau dibeli tiketnya tiket-tiket yang murah tuh, yang nggak bisa di-refund tuh. Resiko sekali. Resiko sekali. Jadi buat kalian pengusaha travel, tolong modal yang banyak dan tolong diperbaiki mungkin bagian finansial ini ya, manajemennya ya.
cash flow-nya juga jangan kau pakai itu uang travel untuk hal-hal pribadi itu terutama. Langsung gitu. Baik Mas Rama dan Mbak Uli, makasih udah sharing di sini. Kita doain mudah-mudahan cepat selesai dan ingat buat kalian yang mau umroh, pilih travel yang terpercaya. Ada di bawah ini, enggak. Yang terpercaya dan sudah Bunda Maya Tour berpengalaman and banyak Travel. ya. Enggak. Oke, bye. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.